Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi FKUNS. Perkenalkan saya Reni Bayu Pratama, Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS 2019. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai OGM eksternal yang meliputi penis dan skrotum. Jadi pembahasan pertama kita adalah mengenai penis. Penis merupakan alat kopulasi pada pria dan secara umum terdiri dari dua pars ya, yaitu pars fixa. Pars fixa itu adalah yang immobile atau tidak dapat bergerak, jadi sebelah sini. Dan untuk pars yang libera atau yang dapat bergerak itu disebut sini, disebut dengan corpus penis begitu. Dan untuk pars fixa sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 massa jaringan erektil. Yang pertama ada bulbus penis. Jadi bulbus penis itu terletak di tengah dan melekat pada fascia perinealis superficialis atau fascia terluar dari diafragma urogenital. Dan bulbus penis sendiri itu nanti akan ditembus oleh uretra. Jadi nanti akan ditembus oleh uretra di sebelah sini. Dan selanjutnya akan berjalan ke arah anterior membentuk corpus spongiosum dari penis. Dan untuk permukaan luar dari bulbus penis itu nanti akan dilapisi oleh suatu muskulus yang disebut dengan musculus bulbospongiosus. Baik, kita lanjutkan untuk pars fixa sisanya ada 2, yaitu ada yang disebut dengan crus penis baik yang dekstra maupun sinistra. Untuk crus penis yang dekstra sinistra ini nanti akan melekat pada fascias medialis dari ramus inferior osis pubis dan nanti akan berjalan ke arah medial membentuk corpus cavernosum penis. Jadi nanti gambarannya nanti akan dari samping dan nanti akan berjalan ke arah depan membentuk corpus cavernosum dari penis. Dan permukaan luarnya akan dilapisi oleh musculus ischiocavernosus yang dapat digerakkan. Jadi ini untuk mengalirkan darah dari crus hingga ke corpus penis gitu. Selanjutnya kita lanjut itu untuk pars fixa yang immobile. Sekarang kita lanjut ke pars libera yang dapat bergerak atau corpus penis. Jadi dari corpus penis ini nanti akan dibagi menjadi 2, ada yang disebut dengan corpus cavernosus penis dan corpus spongiosum dari penis. Untuk corpus cavernosus penis ini berada di dorsal penis. Jadi penis ini sebelah sini ini adalah dorsalnya, sedangkan yang sebelah sini adalah ventralnya, gitu ya. Dan untuk corpus cavernosa penis ini merupakan korpus yang sebenarnya berjumlah 2 pasang dan berongga. Nanti akan dibungkus oleh suatu jaringan ikat yang disebut dengan tunica albuginea. Dan tunica albuginea dextra et sinistra ini nanti akan menyatu di medial yang disebut dengan septum pectiniforme penis. Mungkin gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah corpus cavernosum penis, nanti akan dilapisi oleh tunica albuginea. Dan untuk penggabungan tadi di arah medial akan ada suatu cekungan yang disebut dengan septum pectiniforme penis. Pada superiornya nanti akan diisi oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis, sedangkan pada inferiornya nanti akan diisi oleh corpus spongiosum dari penis gitu. Dan untuk ruangan di dalam corpus cavernosum ini disebut caverne. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah berongga-rongga dan nanti akan terisi oleh darah saat terjadi rangsangan sehingga penis dapat ereksi. Oke, kita lanjutkan ke corpus spongiosum penis, itu letaknya ada di ventral ya. Untuk corpus spongiosum penis ini merupakan nanti ada di bagian distalnya akan terjadi suatu pelebaran yang disebut dengan glans penis. Jadi ini disebut dengan glans penis. Nah, untuk glans penis ini di dalamnya nanti juga akan terdapat suatu pelebaran di sini yang disebut dengan fossa naviculare. Dan kemudian untuk di ujung distal dari glans penis sendiri terdapat suatu lubang muara dari uretra yang disebut dengan ostium urethra externum sebelah sini. Atau di sini. OUE. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk di bagian proksimal dari glans penis itu nanti akan terlihat sebuah cekungan yang membatasi antara corpus dengan glans di sini. Nah, cekungan ini disebut dengan sulcus corona glandis, dan kulit yang menutupi glans penis pada orang yang belum disunat itu disebut dengan preputium. Dan preputium ini nanti akan dihubungkan pada glans penis pada sisi ventral atau di bawahnya yang disebut dengan frenulum preputii. Sedangkan di dalam preputium nanti akan terdapat suatu glandula yang disebut dengan glandula Tyson yang fungsinya untuk menghasilkan smegma. Oke, kita lanjutkan lagi untuk fascia penis. Jadi fascia penis ini ada 2, ada fascia subcutanei yang letaknya
persis di bawah kutis, dan ada fascia profunda yang disebut dengan fascia Bach. Dan untuk fiksator penis itu nanti ada 5. Yang pertama ada radix penis. Radix penis tadi ada baik yang bulbus maupun crura, dextra maupun sinistra. Kemudian ada ligamentum, baik yang suspensorium penis maupun ligamentum vertiforme penis. Dan ada juga 2 musculus, yaitu musculus ischiocavernosus dan musculus bulbospongiosus. Dan untuk musculus ischiocavernosus dan bulbospongiosus ini nanti akan membantu dalam proses ereksi dan ejakulasi. Untuk musculus bulbospongiosus ini selain sebagai fiksator penis, musculus ini juga berperan dalam mekanisme ejakulasi ya. Dan makanya disebut juga dengan musculus ejaculator seminis. Sedangkan untuk dia juga berperan dalam proses mekanisme pengosongan urin dari uretra, sehingga disebut dengan musculus akselerator urin. Oke, selanjutnya vaskularisasi dari penis itu nanti akan mendapatkan vaskularisasi dari arteri profunda penis, itu nanti akan memaskularisasi dari corpus cavernosum penis, jadi akan di atas ini. Sedangkan untuk arteri bulbi penis itu nanti memvaskularisasi dari corpus spongiosumnya. Dan untuk ada juga arteri dorsalis penis, cabang dari arteri pudenda interna. Ada juga beberapa vena, salah satunya ada bermacam vena yang akan bermuara ke vena pudenda interna. Dan untuk aliran limfonya perlu diingat bahwa kulit penis nanti akan menuju ke nodus limfaticus di inguinalis superficialis, dan struktur profundanya nanti akan bermuara ke nodus limfaticus iliaci interni, gitu ya. Dan untuk inervasinya nanti akan diinervasi oleh nervus pudendus, dan saraf-saraf otonomnya akan membentuk suatu anyaman saraf yang disebut dengan plexus cavernosus. Oke, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi kalau untuk mekanisme ereksi sendiri, impuls sarafnya, rangsangannya itu nanti akan dibawa oleh serabut saraf simpatis dari sakral 2 sampai 4. Sedangkan inhibisinya itu nanti akan dibawa oleh saraf simpatis dari lumbal 1 sampai 3. Dan untuk stimulusnya sendiri itu bisa berupa rangsangan terhadap glans penis, bisa juga saat VU atau vesika urinaria penuh atau ductus deferens penuh, maupun rangsangan indera ya. Dan untuk proses urutan dari mekanisme ereksinya, jadi ketika ada reseptor dari indera, kemudian diterima impuls sensoris dari nervus dorsalis penis, akan dibawa ke nucleus interomediolaterale di kornu lateral dari medula spinalis setinggi sakral 2-4. Kemudian akan dibawa oleh nervi erigentes atau nervus plano-pelvici. Kemudian nanti akan memvasodilatasi dari arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Kemudian masuk ke arteriae helicinae. Kemudian akan masuk ke caverna corpora cavernosa. Penis itu terisi oleh darah sehingga nanti akan tegak gitu ya. Dan untuk mempertahankannya itu vena dorsalis profundanya terjepit sehingga nanti aliran darahnya itu sulit untuk balik ke vena, sehingga untuk ereksinya itu akan bertahan lebih lama gitu. Oke, kita lanjutkan untuk mekanisme ejakulasi. Jadi sebenarnya kalau tadi ereksi dibawa oleh parasimpatis, kalau ejakulasi ini dibawa oleh saraf simpatis, segmen lumbal dari 1 sampai 3. Dan terdapat 2 proses mekanisme sebenarnya. Yang pertama ada emisi, yang kedua ada ejakulasi. Untuk emisi itu artinya adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari OUE atau ostium uretra externum. Dan untuk proses urutannya nanti reseptor akan dibawa oleh nervus pudendus, kemudian masuk ke nukleus intermediolaterale di kornu lateral medspin setinggi lumbal 1 sampai 3. Kemudian nanti akan ada kontraksi otot dan peristatik dari kelenjar. Kemudian ada emisi dan ejakulasi, ada kontraksi arteri helicinae, kemudian darah keluar menuju vena, dan adanya flaksit. Jadi itu kebalikan dari ereksi tadi, sehingga penis itu dari yang awalnya ereksi bisa flasit atau bisa pada kondisi semula kembali. Kemudian ada beberapa korelasi klinis ya di penis ini. Yang pertama ada disebut dengan epispadia. Itu artinya OUE yang harusnya letaknya ada di sini, itu dia berpindah ke arah dorsum penis. Jadi nanti dia berpindah ke arah atas. Kemudian untuk hipospadia itu kebalikannya. Jadi nanti dia akan berada di
ventral dari penis. Sedangkan ada juga yang disebut dengan phimosis. Jadi phimosis itu suatu kejadian ketika prepucium itu tidak bisa ditarik ke arah proksimal, dan ada juga yang disebut dengan paraphimosis. Itu ketika prepucium bisa ditarik ke proksimal, tapi dia tidak bisa kembali ke posisinya semula. Dan ada satu lagi yang disebut dengan balanitis. Itu merupakan suatu infeksi radang pada glans penis. Oke, kita lanjutkan ke skrotum. Jadi ini skrotum. Skrotum itu sebenarnya adalah suatu kantong kulit yang nanti akan berisi testis, dan ada juga epididymis serta ujung bawah dari funiculus spermaticus. Pada linea mediananya, linea mediana dari skrotum itu nanti akan terdapat suatu penebalan yang disebut dengan rape scorti yang merupakan kelanjutan dari rape penis. Dan skrotum ini sebenarnya fungsinya untuk mengatur suhu testis sehingga proses spermatogenesis itu dapat berjalan dengan normal. Dan skrotum ini homolog pada labium maius pada wanita. Untuk lapisan skrotum sendiri dari superficial ke profunda itu dimulai dari kulit, kemudian ada tunica dartos, merupakan suatu lapisan yang nanti akan terdapat otot polos, musculus dartos namanya, yang berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan testis dari tubuh sehingga suhunya tetap optimal pada proses spermatogenesis. Kemudian ada fascia spermatica externa, ada musculus cremasterica, ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis, lamina parietalis, tunica vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginia, dan yang terakhir ada tunica vasculosa yang paling dalam. Oke, tadi mungkin aku sedikit menyebutkan tentang funiculus spermaticus, maka dari itu mari kita bahas sedikit tentang funiculus spermaticus. Ini adalah funiculus spermaticus. Jadi funiculus spermaticus ini sebenarnya merupakan gabungan dari struktur-struktur yang melalui kanalis inguinalis dan berjalan baik menuju ke testis maupun dari testis. Untuk funiculus spermaticus ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada fascia spermatica externa, kemudian ada musculus cremasterica, dan yang terakhir ada fascia spermatica interna yang paling dalam. Kemudian untuk struktur-struktur yang melalui gabungan dari funiculus spermaticus ini ada arteri, vena, nervus, dan ductus deferens. Arteri apa aja? Kalau arterinya ada arteri testicularis, cabang dari aorta abdominal, ada arteri ductus deferens, cabang dari arteri vesicalis superior. Sedangkan untuk venanya nanti ada vena testicularis yang membentuk anyaman-anyaman yang disebut dengan plexus venosus pampiniformis. Sedangkan nervusnya nanti akan ada nervus genitofemorale dan plexus spermaticus. Sama satu lagi tadi yang telah aku sebutkan yaitu ada ductus deferens. Oke, yang terakhir untuk korelasi klinis dari skrotum itu ada yang disebut dengan butterfly hematoma. Jadi itu adalah suatu kondisi ketika ruptur atau sobek uretra dan fascia bag sehingga darah itu tertampung pada skrotum pada bagian bawah sini, dan nanti bentukannya seperti kupu-kupu. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan flying prostat. Itu ketika ruptur pada uretra pars membranacea sehingga saat pemeriksaan fisik prostat itu seolah-olah melayang. Jadi seolah-olah tidak teraba begitu untuk korelasi klinisnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.